surganya. Yang Allah Na'udzubillah min dzalik. tidak hanya Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya mengatakan tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuh wa wailun tawilun liman mata wa tabqa ma'ahu dhunubuh. Berbahagialah orang-orang yang meninggal dunia dan terputuslah amal buruknya bersamaan dengan kematiannya. Tetapi celakalah sepanjang masa bagi orang yang meninggal dunia dan tetap bersamanya mengalir dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik akan Allah catat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسخ الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغن إلا ظالما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini seringkali mungkin kita mendengar istilah sedekah jariyah. Itulah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kita akan tetap terus mendapatkan kucuran pahala selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal, amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, yang menyadari pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal seperti ini. Di saat kita sudah pensiun beramal, di saat kita tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa yang lalu. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ada pahala jariyah, dalam Islam juga kita kenal dosa yang sifatnya sama, yaitu dosa jariyah, dosa yang tetap terus mengalir sekalipun orangnya telah tiada, sekalipun orangnya telah meninggal dunia. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian, betapa menyedihkan nasib orang ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, di alam kubur,
dia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Kita bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui bersama bahwa manusia setelah kematiannya, setelah meninggal dunia, dilihat dari segi amal baik, amal jariahnya, ada 4 jenis manusia. Yang pertama, ada yang meninggal dunia dan terputuslah amal baik dan amal buruknya bersamaan dengan kematiannya, dan dia tidak punya catatan amal kecuali hanya yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Yang kedua, ada yang meninggal, amal baik dan amal buruknya tetap mengalir. Kemudian yang ketiga, ada yang mati atau meninggal dunia sedangkan amal buruknya terputus, sedangkan amal baiknya tetap mengalir sekalipun ia berada di alam kubur atau di alam barzakh. Ia tetap menerima catatan amal baik sesuai keikhlasan dan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Yang keempat, ada yang meninggal dunia sedangkan amal baiknya terputus dan amal buruknya tetap mengalir dari masa ke masa, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sepanjang masa, sekalipun ia berada di alam kuburnya hingga tiba saatnya hari kiamat. Sedangkan catatan amal buruknya terus bertambah membumbung tinggi seperti gunung, sedangkan ia tak pernah mengira dan tak pernah menduga-duganya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya mengatakan, tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuh, wa wailun tawilun liman mata wa tabqa ma'ahu dhunubuh. Berbahagialah orang-orang yang meninggal dunia dan terputuslah amal buruknya bersamaan dengan kematiannya. Tetapi celakalah sepanjang masa bagi orang yang meninggal dunia dan tetap bersamanya mengalir dosa-dosanya sekalipun mereka telah tiada. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya cerita tentang kebaikan dan keburukan adalah sesuatu yang tak pernah ada habisnya dan tak pernah ada akhirnya sampai hari kiamat. Dan hisabnya ada pada timbangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Wa nad'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana miskala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat dan tidak ada satu pun yang akan terzalimi, dan sebesar biji sawi pun, sebesar apapun, sebesar biji sawi perbuatan yang mereka lakukan, kami akan membalasnya. Dan cukuplah kami sebagai penghisab, cukuplah kami sebagai perhitungan yang mengadakan perhitungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip yang selayaknya kita pahami bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam mendorong umatnya, Islam mendorong kita untuk senantiasa melakukan amalan yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan. Begitupun dampak baik dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan, dari dosa yang dia laksanakan, dari maksiat yang dia laksanakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Waliyazubillah. Itulah yang disebut dosa jariah yang selalu mengalir. Maka sungguh betapa mengerikannya. Sehingga saking mengerikannya, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar supaya kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalam melakukan dosa seperti ini. Di antara dosa-dosa yang Rasulullah SAW peringati, yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, kanat alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min awzarihim syai'." Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat dan dosa. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarluaskannya. Karena itulah anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan yang ada di dunia ini, karena kesaliman di alam dunia ini. Nabi SAW pernah bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam awwalu kiblun min damiha." Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah tersebut. Kita bisa bayangkan orang yang pertama kali mendesain rom ini pakai yang you can see, kemudian dia sebarkan melalui internet, lalu ditiru banyak orang. Sekalipun dia tidak mengajak orang lain untuk memakai rok mini, namun mengingat dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini tengah viral di media sosial tentang Fashion Week dan penampilan yang banyak melanggar syariat dan ditiru oleh khalayak sampai ke pelosok negeri. Tentu yang mempelopori adanya kegiatan ini akan menanggung dosa dan akibatnya yang ditimbulkan. Tak jauh beda dengan mereka yang memasang video porno atau cerita seronok di internet. Begitupun di media massa. Kemudian ada orang yang menonton atau membacanya, dan dengan membaca itu dia melakukan onani atau zina atau bahkan memperkosa. Maka yang memasang di internet akan mendapat aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Termasuk juga para wanita yang membuka aurat di tempat umum dan mengupload di media sosial internet atau memasang di Facebook sehingga memancing lawan jenis untuk melihat dan menikmatinya. Maka dia akan mendapatkan dosa membuka aurat, ditambah dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya, meskipun dia tidak mengajak para lelaki untuk memandanginya.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak melakukan dosa, kesesatan dan maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Mereka lah para juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yadillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yasirun. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Kemudian Rasulullah SAW mempertegas dalam sebuah hadisnya,